Datang ibadah itu harus direncanakan. Di ayat 37 dikatakan, di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah. Ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Datanglah. Wanita ini merencanakan bertemu dengan Tuhan Yesus. Ini rencana yang secara spontan. Ia tahu Tuhan Yesus berada di rumah Simon, lalu mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Tuhan. Perasaan bahwa Tuhan hadir di dalam setiap ibadah, dekat dengan kita, terjadi secara tiba-tiba, tanpa diduga sebelumnya. Kadang kita merasakan Tuhan hadir begitu dekat dengan kita, tapi kadang-kadang kita tidak merasakan Tuhan itu hadir. Mungkin kita merasa minggu lalu bertemu Tuhan dengan kita, tapi mungkin minggu ini tidak merasakan kehadiran Tuhan. Memang di Alkitab dicatat tentang orang yang bertemu dengan Tuhan secara pribadi tanpa mereka rencanakan, dan tiap orang percaya memiliki waktu bertemu dengan Tuhan secara pribadi tanpa kita duga-duga. Ada yang bertemu di dalam gereja, di rumah sakit kalau kita sakit, di rumah duka, maupun di pinggir jalan dan sebagainya. Tetapi jika kita rindu bertemu secara pribadi dengan Tuhan, saya percaya kita perlu merencanakan pertemuan dengannya. Artinya kita hadir di dalam gereja. Saya menyadari banyak orang datang beribadah tanpa tujuan untuk bertemu dengan Tuhan. Bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Datang beribadah karena kebiasaan. Datang karena ajakan teman. Waktu kita bertemu dengan teman, diajak, ditelepon, diingatkan, bahkan dijemput. Atau kadang karena memiliki tugas pelayananmu di tempat gereja Anda beribadah. Mungkin sebagai WR, singer, ataupun menjadi penyambut tamu. Tetapi seringkali kita lupa alasan datang beribadah adalah untuk bertemu dengan Tuhan. Tidak heran ketika datang beribadah tanpa tujuan yang benar, bertanya, mengapa aku tidak merasakan apa-apa? Merasa hambar,
merencanakan untuk menemui Tuhan. Ini yang menjadikan kita datang ke gereja tidak mendapatkan apa-apa, hampa. Dikatakan di dalam Yeremia 23 ayat 13, apabila kita mencari Tuhan, maka kita akan bertemu dengan Tuhan. Tetapi hanya apabila kita memang mencari Tuhan dengan segenap hati. Saya tekankan di sini, saudara. Rencanakanlah bertemu dengan Tuhan, bukan mengikuti ibadah gereja. Siapkanlah segala yang diperlukan untuk bertemu dengan Tuhan, bukan hanya memakai baju yang pantas, tetapi hati kita. Kata ibadah di dalam Alkitab bukan datang mengikuti sebuah ibadah, tetapi datang bertemu dengan Tuhan. Dalam Perjanjian Lama, kata ibadah berarti sujud menyembah di hadapan seorang raja. Dan di dalam Perjanjian Baru, kata ibadah mendekati seorang kaisar untuk mencium kakinya. Mari saudara, belajar merencanakan pertemuan dengan Tuhan setiap kali kita beribadah, untuk sujud menyembah Dia dengan hati yang tulus. Saya yakin dan percaya ibadah kita pasti membawa kelegaan di dalam hati kita. Amin. Yang kedua, saudara, mendapatkan pengetahuan pribadi. Ayat 38, sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menekannya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Wanita ini mendekati Tuhan Yesus dengan cara yang sangat pribadi. Tidak mendekati Tuhan dengan cara orang lain yang lakukan. Mendekati Tuhan dengan cara hatinya sendiri. Menggunakan rambutnya, air matanya, segala keberadaannya untuk mendekati Tuhan Yesus dan menyatakan rasa cinta kasihnya kepada Tuhan. Cara ini jelas tidak cocok kalau dilakukan oleh Simon. Tetapi ini adalah cara yang sesuai dengan hati nurani dari wanita ini. Kadang kita salah mengerti pada saat kita ibadah. Tuhan menyentuh hati kita secara pribadi ketika melakukan apa yang orang lain lakukan. Maka harus kita tiru cara-cara mereka menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan semangat. Kita pun juga sama, ikut memuji Tuhan dengan semangat. Ia bertepuk tangan, kita pun juga ikut bertepuk tangan.
ia mengangkat tangan, kita pun ikut mengangkat tangan. Saya pernah mengalami pengalaman yang pahit ketika saya menjadi seorang pemuda, menyukai seorang wanita bernama Jenny. Orang ini cantik bagi saya. Saya masih malu-malu dan tidak pandai berbicara untuk mengucapkan kata-kata dalam bercinta. Maka saya minta tolong kepada teman saya yang namanya bagus tapi tidak ganteng, saudara. Tetapi pandai berbicara untuk menuliskan surat-surat cinta kepada Yeni yang kusukai ini. Tetapi diam-diam, saudara, bagus teman saya ini jatuh cinta kepada Yeni. Yang sebetulnya Yeni itu adalah yang kusukai pada waktu itu. Surat di bawah surat, akhirnya yang terjadi, Yeni yang kusukai itu jatuh cinta kepada bagus yang saya suruh membuat surat cinta kepadanya. Bukan kepada saya. Mengapa bisa terjadi demikian? Di manakah salah saya? Saya menyatakan cintanya dengan perkataan orang lain. Ini sering dilakukan oleh orang-orang percaya. Ketika kita beribadah, mungkin mencoba memakai cara orang lain untuk mengungkapkan perasaan pribadi kita kepada Tuhan. Saya pernah membaca sebuah artikel seorang hamba Tuhan memuji Tuhan dengan cara menyanyi dengan tidak mengeluarkan suara. Yang ia lakukan memakai kata-kata syair dari lagu tersebut untuk berdoa kepada Tuhan. Jadi terkadang tidak bernyanyi, berdoa dengan kata-kata syair lagu, baginya sebagai hamba Tuhan ini adalah ungkapan pribadi yang dilakukan dalam ibadahnya. Artinya kita harus mencari kata-kata dengan cara kita sendiri secara unik untuk menyembah Tuhan. Jangan sekedar meniru metode orang lain. Yang saya maksudkan, jadikanlah ibadah itu benar-benar sebuah pengalaman pribadi. Apapun cara-cara yang kita pakai, biarlah itu keluar dari hati nuranimu. Saya tekankan di sini, saudara. Ketika orang lain walau atau khotbah memimpin pujian atau berdoa, ajaklah jemaat untuk bernyanyi, berkata-kata doa dengan hati secara pribadi, memuji Tuhan, berdoa sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jadikanlah kata-kata doanya menjadi kata-kata doa pribadi
Katakanlah kepada Tuhan, benar Tuhan, apa yang Dia doakan. Ketika kita memuji Tuhan, jadikanlah syair pujian itu sebagai kata-kata hatimu. Jadikanlah itu seolah-olah lagu ciptaanmu sendiri. Jadikanlah sebuah ibadah sebagai sebuah pengalaman pribadi untuk bertemu dengan Tuhan. Walaupun kita sedang berada bersama-sama di dalam ruangan ibadah, menjadikan pengalaman pribadi di dalam Tuhan. Hal yang ketiga, saudara, melakukan dengan segenap hati. Ayat 38 dikatakan, sambil menangis ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian dia mencium kakinya dan meminyaki dengan minyak wangi itu. Apa yang dilakukan wanita ini ketika bertemu dengan Tuhan? Dia melakukan dengan segenap hati, tidak menahan dirinya ketika mengungkapkan perasaan kasihnya kepada Tuhan. Walaupun menyadari melakukan semacam ini di tengah-tengah keramaian jelas bukan hal yang enak untuk kita lihat. Kita seringkali lebih peduli apa yang orang lain pikirkan. Apakah kita sudah cukup menyatakan kasih kita kepada Tuhan? Kita seringkali menahan diri secara emosional ketika sedang beribadah. Ada yang begitu terhanyut dalam pujian penyembahan sampai ia menangis. Tapi tiba-tiba dia sadar ia sedang di tengah-tengah keramaian. Menahan diri untuk tidak menangis. Ada merasa tergerak untuk mengangkat tangan ketika memuji Tuhan. Tetapi karena ehem-ehem dari sebelah kita, akhirnya tidak jadi mengangkat tangan. Apakah yang sebenarnya Tuhan inginkan ketika kita melakukan di dalam beribadah? Mazmur 12 ayat 30 mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Saya tekankan di sini, saudara, dapatkah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan kita, apabila kita menahan diri secara emosional? Mari kita belajar untuk tidak menahan diri secara emosional apabila kita datang untuk menyembah Tuhan. Hal ini berarti tidak peduli dengan apa yang orang lain mungkin pikirkan. Saya ingin menyembah Tuhan dengan segenap hati. Apabila kita bersikap malu-malu ketika menyembah Tuhan,
kita sudah tidak menyembah Tuhan dengan cara seperti yang Tuhan mau. Oleh sebab itu, lakukanlah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budimu, serta dengan segenap kekuatanmu, dan dengan hati yang tulus untuk menyembah Dia. Saya yakin dan percaya dengan perkataan ini kita pulang ibadah pasti mendapatkan berkat. Yang keempat, saudara, pertemuan yang berharga. Wanita ini bertemu dengan Tuhan Yesus dengan sebuah penghargaan yang besar. Ia tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang murahan dan bisa ditemui di mana saja. Ia rela melakukan apapun untuk dapat bertemu dengan Tuhan yang ia kasihi. Memang ada harga yang harus kita bayar. Secara material jelas ia memberikan minyak wangi yang sangat mahal. Secara waktu pasti ia harus mengatur waktu untuk dapat bertemu dengan Tuhan. Secara emosional ada perasaan malu yang juga mungkin ia rasakan. Ia tahu, sebagaimana Simon dan juga orang lain tahu, bahwa dirinya adalah bukan wanita baik-baik. Berada di dalam keramaian seperti itu adalah sesuatu yang tidak nyaman bagi wanita ini. Ini juga adalah perasaan yang mungkin juga dimiliki oleh banyak orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Dan perasaan ini yang membuat menjadi berat untuk kita melangkah ke gereja untuk beribadah. Ada yang masih merokok, suka berbohong, suka marah-marah, merasa tidak layak berada di dalam gereja. Tetapi bagi Tuhan semua layak, sebagaimana Tuhan menerima perempuan ini apa adanya. Tuhan juga menerima kita apa adanya. Ia akan menolong kita mengatasi segala kelemahan dan kebiasaan dosa kita. Ia tetap menerima kita di dalam rumahnya untuk beribadah. Mungkin ada harga lain yang harus kita bayar untuk datang ke sebuah ibadah. Mungkin saudara mempunyai toko yang buka terlambat, usaha bakulan. Biasanya kalau buka jam 6 pagi ke pasar, mungkin dengan datang beribadah, buka usaha, buka warung baru jam 9, jam 10. Atau mungkin tutup lebih awal. Mungkin sahabat kita bangun lebih pagi dari biasanya. Mungkin
seharga perasaan, tidak nyaman berada di tengah-tengah keramaian. Namun yang pasti harus kita ingat adalah sebuah kebaktian, sebuah ibadah tidaklah seharga persembahan yang kita berikan. Lalu karena kita sudah memberikan persembahan, maka kita merasa sudah cukup untuk membuat kita layak di tempat ibadah sebagai pertemuan yang kudus antara kita dengan Tuhan, agar kita layak menerima anugerah pengampunan dosa dan kita diselamatkan sama seperti wanita ini. Bukan demikian, saudara. Saya katakan bukan dengan persembahan data saudara untuk mewakili ibadah kita. Bukan, saudara. Oleh sebab itu, jadikanlah ibadah kita ini pertemuan yang kudus dengan Tuhan yang sangat-sangat berharga. Jangan melewatkan demi apapun dan apapun harga yang harus kita bayarkanlah. Saya akan mengakhiri khotbah saya dengan sebuah cerita. Rian adalah seorang pegawai yang lugu dan setia, mempunyai kebiasaan yang unik. Tiap kali makan siang dan pulang ke rumah, dia selalu berhenti di depan pintu gereja untuk berdoa sejenak. 12 tahun hal ini ia lakukan, sampai suatu hari ada orang yang bertanya kepada dia, "Rian, apa yang kau lakukan di depan pintu rumah Tuhan setiap hari?" Jawabnya, "Saya berdoa." Ditanya sekali lagi, "Doa apa?" Jawab Rian singkat, "Tuhan, ini aku, Rian." Suatu hari Rian sakit, masuk ruang ICU. Ia merintih kesakitan dan berseru, "Tuhan, ini aku." Setiap rasa sakit ia selalu memanggil nama Tuhan. Sampai suatu malam Rian bermimpi Tuhan datang menyentuh kening Rian dengan lembut sambil berkata, "Rian, ini aku." Rian senang sekali. Dia langsung duduk, tapi yang menyapa sudah menghilang. Dilepaskannya selang infus, dia keluar dari ruang ICU mencari Tuhan. Dan perawat di rumah sakit itu kaget dan bertanya, "Mau kemana, Pak?" Dijawabnya, "Aku mau cari Tuhan yang menyapa aku." Perawat ini berpikir Rian minder, tapi dia heran. Waktu diperiksa ternyata Rian sudah sembuh total dan sehat seketika itu juga. Tuhan sayang dengan orang yang tulus hati dan setia. Tuhan tidak butuh kepandaian kita. Dia tidak butuh fasih lidah kita.
beribadah. Dan saat pertemuan kita secara pribadi serta mengiringi dia selamanya. Hanya dengan bilang aku, itu sudah cukup, lebih dari cukup. Dan Tuhan sudah tahu dan mengerti. Tuhan, ini aku. Kesimpulannya saudara, bukankah ibadah akan menyenangkan jika merasa Tuhan hadir dan dekat dengan saudara? Bukankah ibadah begitu indah merasakan Tuhan menyentuh hati kita dan pulang mendapatkan berkat? Jangan lagi merasakan ibadah yang hampa, hambar, tanpa merasakan apapun, dengan pulang dengan sia-sia. Saya katakan pagi hari ini saudara, rencanakanlah pertemuan dengan Tuhan. Jangan suka menghindar ibadah-ibadah kita. Jadikanlah ibadah untuk mendapatkan pengetahuan pribadi, melakukan dengan segenap hati, dan jadikanlah pertemuan yang berharga, rela membayar apapun yang harus kita bayar. Mari kita menteladani wanita ini dalam usaha untuk bertemu dengan Tuhan, agar kita juga seperti wanita ini memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan dan menjadikan berbeda selamanya